Oke, sudah bisa mulai ya. Oke, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Ada yang masih ngantuk? Ada yang masih ngantuk? Enggak? Lapar? Oke, bentar ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Jadi kita mau fokus, mau pakai kupingnya, mau dengar-dengaran, mau siapin hati, pikiran, supaya nanti nggak mikirin makan apa ya nanti habis ini. Tapi kita mau dengar firman dulu ya. Oke. Ya, kita mau berdoa, lipat tangan. Ya, sikapnya yang baik, lipat tangan, tutup mata. Ikutin Kak Tita berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini. Karena kami bisa bersama-sama. Sebentar kami mau mendengarkan firman. Biarlah Tuhan yang memimpin Kakak Tita dan hati kami supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Kita siapin Alkitabnya dari kitab Ratapan. Ratapan itu perjanjian lama. Ya, jadi yang masih di depan-depan. Coba kita lihat Ratapan. Tulisannya R-A-T. Rat. Ya. Ratapan. Ratapan 1 ayat 1 sampai 6. Dia sesudah sesudah Yeremia. Ya. Ratapan 1 ayat 1 sampai 6. Sudah bisa ketemu? Sudah, Kak. Sudah, oke. Kalau belum bisa, nanti bisa minta tolong mama, papa, atau kakak ya. Ya, kita sebentar mau nonton cuplikan dulu. Oh ya, sama Kak Tita mau nanya. Adik-adik pernah melakukan kesalahan nggak ya? Ada yang pernah? Pernah ya? Pernah ya, Kak Tita juga pernah ya. Apa kesalahannya apa sih contohnya? Coba. Sasha, contohnya kesalahannya apa tuh Sasha? Tidak taat kepada orang tua. Tidak taat. Kalau Noel. Kaget Noel. Kenapa? Aku ke siapa? Gio. Gio apa? Coba Gio. Dibuka mic-nya boleh? Biar yang lain dengar. Oke, yaudah. Kita lanjut ya. Kita mau nonton cuplikan video sedikit. Apa? Aku mikir dulu. Oh, mikir dulu. Oke. Kita tungguin temannya ya, Gio. Apa ya? Nggak mau mandi, Kak. Nggak mau mandi. Apa? Apa, Rahel? Berantem dengan kakak dan Oh, adik. berantem kakak sama adik. Iya, terus tadi ada yang nggak mau mandi ya? Oke, nah kita juga mau nonton cuplikan nih. Nah, dia... Adik gangguin aku. Bukan aku gangguin adik. Jadinya dia pukul-pukul laptop. Oh, berantem ya, pukul-pukul ya. Oh, berantem sama kakak. Iya, tadi banyak ya. Oke, sebentar kita mau lihat cuplikan dulu ya nih. Cuplikannya. Penggembala kecil dan serigala. Di sebuah perbukitan, terdapat satu desa kecil yang subur. Di sana, tinggallah seorang penggembala kecil bernama Yusuf. Setiap hari, ia selalu mengembalakan domba-domba milik tuannya. Tugasnya hanya mengawasi kawanan domba yang sedang merumput. Lama-kelamaan,
Hal ini membuatnya bosan. Aku bosan dodol, Bo. Setiap hari hanya melihat domba makan rumput. Hampa. Kita harus mencari pekerjaan lain yang lebih menyenangkan. Tunggu dulu. Aku punya ide cemerlang. Kita kejutkan semua orang di desa dengan mengatakan ada serigala di sini. Mereka pasti panik. Yusuf pun berlari ke arah desa sambil berteriak. Serigala! Serigala! Ada serigala! Dia terus berteriak agar semua orang mendengarnya. Serigala! Benar saja, semuanya terkejut mendengar teriakan Yusuf. Hah, serigala! Mereka semua bergegas ke bukit untuk menangkap serigala tersebut agar tidak lagi mengganggu orang-orang di desa. Di mana? Di mana serigalanya? Tidak ada serigala di sini, Paman. Aku tadi hanya bermain saja kok. Warga desa menjadi kesal menyadari bahwa mereka telah dibohongi Yusuf. Mereka pun kembali ke desa. Keesokan paginya, usai kegaduhan itu, Yusuf kembali mengembalakan domba milik tuannya. Ia berencana mengagetkan warga desa lagi. Yang kemarin itu asik sekali. Kita lakukan lagi yuk. Serigala! Serigala! Tolong, ada serigala! Hah, serigala? Benarkah kali ini? Coba periksa saja suamiku. Semua orang kembali berbondong-bondong ke bukit. Di mana serigalanya, Yusuf? Di mana? Bukannya suara serigala, namun malah suara tawa Yusuf yang terdengar. Kalian sungguh lucu. Bagaimana bisa tertipu 2 kali? Oh, bocah usil. Beraninya mempermainkan orang tua. Warga pun kembali ke desa dengan wajah kesal. Yusuf kembali bersantai sembari menunggu para domba makan di padang rumput. Tiba-tiba, seekor serigala muncul di balik semak-semak. Yusuf sangat kaget, sekaligus takut. Serigala itu telah menangkap 1 ekor domba milik tuannya. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ada serigala sungguhan. Ia segera berlari ke desa sambil berteriak. Serigala! Serigala! Tolong! Ada serigala! Tolong! Serigala! Kenapa itu si Yusuf? Biarin saja, dia pasti bermain-main lagi. Yusuf. Sungguh tidak kapok, bocah. Paman! Paman! Ada serigala! Paman! Paman! Ada serigala! Ada serigala, Paman! Tidak lucu, Yusuf. Lucuanmu sama sekali tidak lucu. Aku tidak berbohong, Paman. Serigala itu sedang memakan dombaku di bukit sana. Pembohong. Tidak ada seorang pun yang percaya terhadap ucapan Yusuf karena ia terlalu sering berbohong. Yusuf pun akhirnya menemui tuannya karena tak ada satupun yang percaya. Lihat apa yang kau perbuat. Kau selalu berbohong. Sekarang tak ada lagi yang percaya. Aku pun kehilangan dombaku. Aku minta maaf, Tuan. Aku menyesal dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Demikianlah Yusuf pun mendapat teguran dan hukuman dari tuannya. Ditambah lagi, warga tak percaya lagi kepadanya. Oke, tadi kenapa ya ceritanya ya? Ada, iya, dia berbohong. Karena sering berbohong, pada saat dia berkata jujur, orang-orang tidak percaya. ya. Jadi akibat kesalahannya, dia mendapatkan hukuman. Ada juga ada yang nggak percaya. Terus tadi pemilik dombanya juga marah ya. Nah, kalau kita dimarahin sehabis tadi melakukan kesalahan, contohnya apa? Berbohong atau pukulan-pukulan sama kakak atau adik. Terus apa lagi? Marah-marah atau mencontek di sekolah. Setelah itu kalau ketahuan dimarahin atau diingatin ya, diperingatin. Saat diperingatin, kadang kita suka ngerasa sedih. Kenapa aku dimarahin ya? Kenapa aku dimarahin? Atau merasa marah. Atau merasa sekali bohong, lanjutnya iya. Kalau suka bohong,
selanjutnya yang tadi di film nggak dipercaya lagi. Terus misalnya kalau lagi batuk tapi tetap makan es krim, jadinya apa? Batuk ya. Nah, di ratapan ini jadi menceritakan tentang keluh kesahnya dialami yang di Yerusalem. Nah, adik-adik tahu buku harian nggak ya? Pernah dengar buku harian? Biasanya Dear Diary, apa lagi ya? Jadi kalau buku harian tuh menceritakan perasaan hari-hari gitu ya. Nah, di ratapan ini mengungkapkan duka. Duka itu apa sih? Ada yang tahu duka? Kesedihan. Iya, mengungkapkan duka yang begitu mendalam yang dialami di Yerusalem. Kenapa? Karena mereka tidak taat sama Tuhan. Nah, karena mereka tidak taat sama Tuhan, mereka mengalami musibah, dijajah sama bangsa Babel. Nah, setelah dijajah tuh kotanya jadi terasingkan. Terasingkan tuh kayak gimana sih? Jadi terbengkalai. Kotanya jadi sepi. Ya, kalau sepi sedih nggak sih? Terus tidak ada yang menolong. Lalu diabaikan, ditinggalkan. Ya, makanya mereka sedih banget. Nah, di ayatnya nih, di ratapan 1, ayat 1 sampai 6, diungkapin tuh, dia sedih banget. Sampai mencucurkan air mata. Nah, ini ratapan 1. Ratapan 1 ayat 1 sampai 6. Nah, di ayatnya yang kedua, pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seteru. Seteru itu jadi berantem ya. Jadi berantem. Iya. Gimana kalau rasanya sedih terus nggak ada yang menghibur? Sedih banget pasti ya. Yang dialami sama yang ada di Yerusalem. Iya, pasti sakit. Iya, sedih banget. Nah, apa sih kenapa sih kok dibiarin kayak gitu? Kok bangsa Yerusalem dibiarkan sedih ya? Nah, itu sama aja ibaratkan kalau misalnya lagi sakit tenggorokan nih ya, terus dilarang nih sama mama atau papa, jangan makan es krim ya. Tapi adik-adik tetap nggak taat. Aku mau tetap makan es krim. Es krimnya kan enak. Aku mau es krim pokoknya. Tapi padahal lagi sakit tenggorokan gitu. Nah, akibatnya apa kalau lagi sakit tenggorokan terus makan es krim? Tambah sakit lagi. Nah, iya, tambah sakit lagi. Nah, setelah tambah sakit lagi, jadinya kan dilarang ya dimakan es krim. Jadi malah nggak bisa makan es krim makin lama. Itu karena jahat atau bukan ya? Bukan ya, bukan karena jahat, karena supaya tenggorokannya bisa sembuh. Makanya harus nggak makan es krim dulu, harus jadi makanannya yang mungkin nggak yang manis-manis dulu. Menyiksa nih aku, masa makannya rasanya datar aja ya. Sama nih kayak yang dialami mereka. Mereka mengalami kesusahan bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan meninggalkan. Kan ada ayat yang sama kita suka sebut ya kalau di akhir sekolah minggu, Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan, sebut nama masing-masing. Iya, Tuhan Yesus nggak jahat, Tuhan Yesus nggak meninggalkan. Nah, tapi setiap kalau ada kesalahan pasti ada konsekuensinya yang harus ditanggung, ya. Nih, Kak Tita bantuin juga bacain dari Ibrani 12. Ibrani dari kitab apa ya? Perjanjian Baru apa Lama ya?
Ada yang tahu? Boleh bantu jawab? Apa? Apa, Gaby? Perjanjian baru. Oh iya, Via. Terima kasih. Iya, Ibrani perjanjian baru ya. Nah, di Ibrani dibilangin. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Ya, di Alkitab dibilangin kalau diingetin, jangan langsung ngambek ya. Tapi jangan ngambek, tapi belajar dengerin. Oh, kenapa sih aku dimarahin? Kenapa sih aku ditegur? Tujuannya untuk mengingatkan kita. Ya, dilanjut lagi ya. Karena Tuhan menghadir orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ya. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, ya. Kalau ditegur, ada yang sukacita. Aku ditegur. Aku dimarahin. Enggak ya. Saat ditegur pasti langsung, kenapa sih marah-marah terus? Ya. Emang pasti nggak membawa sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Maksudnya menghasilkan buah, kita menghasilkan apel, Kak, menghasilkan anggur. Enggak ya, buah itu maksudnya menghasilkan perilaku yang baik setelah itu. Nah, karena diperingatin, kita kan jadi belajar ya. Oh iya ya, aku nggak seharusnya membalas kakak atau membalas adik. Aku nggak kabur ke kamar. Iya, aku nggak seharusnya ngomel-ngomel. Wah, mama marah-marah terus ya. Tapi seharusnya aku belajar mau dengerin ya. Jadi semua yang terjadi itu pasti ada yang dipelajari ya. Ya, kalau diingetin, jangan langsung marah, jangan langsung ngambek. Tapi ayo kita coba ya, kasih hati yang, oh iya baik, oke mama siap, oke papa siap, oke adik, aku minta maaf ya, berani berkata minta maaf juga, tapi nggak cuma di mulut, ya, nggak diulangi terus, ya, oke. Nah, sekarang kita mau ke aktivitas. Aktivitasnya ngapain ya? Aktivitasnya adik-adik buat di mana? Di kertas, di karton berwarna boleh tulis doa. Doanya isinya apa? Isinya pertama, mengakui kesalahan. Misalnya, apa yang kesalahan yang sering dilakukan? Misalnya kalau Katita, kesalahan Katita masih suka menunda-nunda. Ya, Katita tulis, Tuhan Yesus, aku mau minta ampun karena aku masih suka menunda-nunda. Nah, setelah udah mengaku dosa, setelah itu mau apa ya? Belajar apa? Iya, aku mau belajar untuk tidak menunda-nunda. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa nih, Gio? Abang aku sering bikin aku nangis, tapi nggak mau bilang maaf. Ya ampun, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak balik marah-marah. Kita belajar untuk ampunin. Atau bilang, kakak jangan kayak gitu ya. Tapi jangan marah-marah ngomongnya ya. Lembut-lembut. Kalau marah-marah ngomongnya yang ada berantem kita jadinya. Ya. Oke. Nah, ada yang di sini yang masih belum bisa berdoa. Ada yang masih bingung berdoa gimana? Boleh tunjuk tangan. Kita belajar bareng-bareng. Ada yang bingung?
Bisa, Noel bisa? Bisa? Kenapa, Kak? Noel sudah bisa berdoa? Sudah? Sudah, oke. Sasha bisa? Bisa, Kak. Oke, siapa lagi nih? Quinsa bisa? Iya. Gio bisa, Gio? Gio udah bisa berdoa? Belum. Belum? Oke, nah kita belajar ya. Berdoa. Apa? Iya. Ya. Masih patah-patah aku. Oh, masih patah-patah, nggak apa-apa. Kan kita belajar ya. Ya, berdoa itu kayak ngobrol. Karena dia berbicara. Berbicaranya tapi kepada Tuhan. Berarti harus dengan sopan, dengan baik ya. Nggak boleh berdoanya sambil ketawa-tawa. Ya, berdoanya yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kenapa sih Kak tutup mata berdoanya? Biar bisa fokus, biar nggak ngelirik-lirik sana sini ya. Ya, berdoa yang pertama saat kita berdoa, kita berterima kasih dulu sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih aku masih bisa apa nih? Bernafas, masih bisa hidup. Nah, setelah berterima kasih, baru kita berdoa, ngobrol sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku udah sekolah, banyak PR-nya. Terus tadi aku marah-marah Tuhan sama mama atau sama adik. Aku minta ampun Tuhan. Nah, udah, habis itu baru biarlah supaya aku bisa berubah. Ya, biar aku bisa belajar menjadi anak yang lebih baik lagi gitu kurang lebih. Sudah habis berbicara bilang terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Gitu ya. Oke. PR-nya jadi buat doa di kertas. Ya, ungkapin doanya yang tadi Kak Tita udah jelasin. Oke. Ada yang bingung? Ada yang mau nanya? Ada yang mau tanya? Karton atau di kertas biasa? Mau di karton boleh, di kertas biasa boleh, terus dihias-hias boleh. Ya, sebagus-bagusnya nanti dikirim ke Kak Tita. Oke. Nah, dikirim ke Kak Tita, lalu nanti bisa ditempel di kamar misalnya. Supaya apa? Supaya inget, oh iya. Misalnya kalau lihat, oh berdoa dulu boleh berdoa sambil baca dulu kalau masih bingung. Oke? Udah? Cukup? Boleh kayak lipetin kayak buku nggak? Lipetin kayak buku? Boleh. Yang penting bisa dibaca ya. Oke deh, ya udah. Terima kasih adik-adik buat hari ini. Kita mau tutup firman-Nya. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Engkau sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami mau menjadi anak-anak yang taat ya Tuhan. Biarlah kami mau belajar untuk dengar-dengaran akan Engkau, akan orang tua. Biarlah Engkau memimpin setiap kami untuk bisa menjadi anak yang baik. Kami serahkan Tuhan ke semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Oke, boleh Kak Siska. Iya, belum di-mute Kak Siska. Adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan ya. Ada 2 pesan yang disampaikan oleh Kak Tita agar kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan perilaku yang baik, ya, yaitu pertama kita harus taat pada orang tua. Oke, sini adik-adik jadi ada anak adik-adik yang taat pada mama papa kan? Ya, nurut sama orang tua, lalu juga
tidak berbohong. Oke? Nah, untuk menyambut firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kak Tita, sekarang kita mau merespon lagu firman Tuhannya dari lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran ya. Adik-adik, kita sudah menyentuh firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita berdoa syafaat ya. Siap untuk doa syafaat. Siapa yang mau berdoa? Yang berdoa sudah ada ya Kak berdoa. Siska. Ada Via. Itu ya, Kak Via sama L ya. L. Sama L. Oke. Dimulai dari Via. Via berdoa untuk apa? Kalau kakak boleh tahu. Sekolah. Untuk sekolah. Lalu L? Orang sakit dan gereja. Oh, L untuk orang sakit dan gereja. Oke, kalau gitu nanti dimulai dari Via ya. Nanti Via ajak teman-temannya untuk bersama-sama berdoa. Nanti Kak Siska yang akan tutup. Apa? Oh, raise hand. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, ini ya raise hand ya. Oke. Oke. Ya, udah semuanya di raise hand. Nah, oke, Via kita mulai berdoa ya. Ayo ajak teman-temannya kita berdoa. Nanti teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berikan mereka kesehatan dan panjang umur. Biarlah hanya sukacita dan kasih yang ada di dalam mereka. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa di dalam penyertaan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Berikan kami hikmat dalam berpikir. Dalam menjalani pendidikan kami juga mau berdoa untuk guru-guru kami. Berikan mereka kesabaran dalam mendidik kami. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami dan saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa menyembuhkan dan menyempurnakan kesehatan teman-teman sehingga minggu depan boleh beribadah kembali bersama kami. Saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa untuk gereja kami, berkati pendeta Bapak Benyamin dan Ibu Peggy bersama keluarga. Berkati gereja kami ya Tuhan, agar pelayanan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh gereja yang ada di seluruh
muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi adik-adik kami yang sudah merayakan ulang tahun mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka panjang umur, sehingga mereka menjadi tambah pintar juga di sekolah ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi adik-adik kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, secara khusus Albigens, Yesaya Leander, dan Gisela. Biarlah kiranya Tuhan Yesus mau menjamah mereka, sehingga mereka dapat disembuhkan dan mereka dapat kembali beraktivitas dengan baik. Begitu pula dengan rekan-rekan kami selaku kakak pelayan sekolah minggu seperti Kak Aldi dan juga Kak Rani, kiranya Tuhan Yesus menjamah mereka juga sehingga mereka dipulihkan dan mereka dapat kembali beraktivitas, melakukan aktivitas mereka dengan baik ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus untuk tim pelayanan PA kami. Tuhan Yesus berkati kami selaku kakak pelayan sekolah minggu, berikan kami semuanya kesabaran dan kemampuan untuk kami dapat melayani adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus. Doa ini semuanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Absen. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Namun sebelumnya Kakak Siska mau ingetin lagi adik-adik ya. Jangan lupa nanti sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, kita adik-adik mengetik absennya ya. Nama absen adik-adik ya. Supaya nanti ketahuan bahwa adik-adik hari ini rajin untuk beribadah. Oke? Sekarang kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya akan dikirim ya adik-adik ya, melalui nanti yang disampaikan di admin. Sekarang sebelumnya sambil menunggu persembahannya, kita mau menyanyikan persembahan Kubri Persembahan. Yuk adik-adik sambil menyiapkan persembahan kita mau mengangkat pujian Kubri Persembahan. Persembahan dengan men-scan QR code yang ada di layar. Adik-adik bisa minta tolong ya ke mama, papa, atau ke kakak. Adik-adik juga bisa memberikan persembahan dengan melalui transfer bank ke nomor rekening yang ada di layar. Nah adik-adik jangan lupa juga untuk menambahkan kode angka 3 di belakang nominal transfer. Kode angka 3 itu kode ibadah bakat PA. Yesus memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Sekarang kita kembali memuji Tuhan. Mari kawan-kawan. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Nah, adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, kini saatnya kita mau berdoa untuk persembahan.
Kita lipat tangannya. Iya. Kita lipat tangannya dengan sikap doa yang baik. Kita mau menyanyi bersama-sama doa persembahan kami. Oke? Yuk, 1, 2, 3. Dengan sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita sama-sama mengangkat pujian persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Ya, adik-adik, ini saatnya kita ingin mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Sekali lagi kakak Siska mau ingetin, jangan lupa ya adik-adik ya untuk isi absennya ya. Oke? Sekarang kita akan menyanyi lagu lagu berkat. Kita akan menerima berkat dari Katita. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan bersama-sama lagu penutup yaitu Aku Diberkati. Oh iya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, yang berganti malam, aku diberkati. Baik adik-adik, kita mau terima berkat. Kita sikap yang baik, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, ya. Arahin pikiran adik dan hati adik-adik kepada Tuhan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, terima kasih karena hari ini setiap kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami bisa mengangkat pujian bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Terima kasih kami masih bisa hidup hari ini. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar tadi bisa ditanamkan dalam hati setiap kami masing-masing. Biarlah kami mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, dan kami bisa semakin mengenal Tuhan Yesus lagi. Kami serahkan Tuhan hari-hari kami dalam di rumah, di dalam sekolah, dalam keluarga, ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, sebelum kita 10 jari di dada, ada warta PA ya, diingetin ya, minggu depan kita ibadah luring di Geraha Immanuel jam 7:30 pagi. Oke? Siap kita bertemu kembali ya minggu depan ya. Oke.